Halo guys, selamat datang di OOP, Obrolan Programmer. Mesti openingnya agak sesuai briefing sih. Ayo. Oh, programmernya kurang semangat sama programmer gitu. Soalnya tadi udah Apa Kak? Ayo lanjut Ham. Oh iya. Kembali lagi dengan kita bertiga ya di series OOP. Jadi kita podcast kali ini akan membahas tentang hal yang menarik banget nih, gitu. Apa tuh? Jadi kita sekarang mau bahas jenjang karir gitu. Ini mantep banget sih materinya sih. Jadi, ya, pembahasannya ya. Jadi konteksnya bayangin karena kita ngomongin jenjang karir, jadi bayangin kayak konteksnya kita udah kerja nih di sebuah perusahaan gitu kan. Terus misalkan kita oke lah starting pointnya teman-teman misalkan startingnya dari level junior gitu ya. Ya. Nah, terus saya tuh pingin gitu naik gitu kan, naik level entah ke mid level atau langsung ke senior gitu kan. Nah itu cuma saya nggak tahu gitu harus ngapain aja untuk bisa ada di posisi mid level atau bahkan ke senior gitu. Kayak blank nggak tahu gitu. Ya. Jadi kayak gimana sih cara ningkatin karir sih gitu? Apa aja yang harus dilakukan? Apa aja yang dibutuhkan gitu? Bahkan atau mungkin yang dipelajari apa aja gitu kan? Untuk bisa naik level gitu. Dan yang paling penting juga gitu, kadang kita nggak sadar gitu ya level kita di mana. Kayak gimana sih cara kita tahu gitu kalau misalkan kita udah di senior gitu ya. Saya benar-benar senior gak sih gitu kan? Iya. Atau jangan-jangan senior abal-abal nih. Iya, karbitan gitu misalkan. Ya kayak gimana sih cara mengetahui gitu. Skill kita ini sebenarnya udah cocok atau udah layak di level itu gitu. Nah, itu misalkan junior ya udah kita memang layak di junior. Kalau misalkan kita ada Intern di level senior gitu, gimana sih cara kita tahu gitu kalau kita benar-benar senior yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin mulainya dari hal-hal apa aja yang perlu dipelajari dan dibutuhkan untuk naik level ya mungkin ya. Pendapat dulu deh dari Aka deh, gimana Kak sebagai seorang yang ya kamu kan levelnya udah oke lah ya. Nah itu gimana tuh? Kamu kemarin tuh dari naik jenjang karirnya dari junior, terus mid level, senior sampai tech lead sekarang tuh gimana sih prosesnya atau kamu apa aja yang kamu pelajari gitu? Nah untuk di level itu gitu gimana? Ya. Saya merasa bukan siapa-siapa. merendah. Begitu ya. Apa ya? Tadi mau bahasnya tuh kan kayak apa aja nih yang perlu dipelajarin, dipersiapkan dan kawan-kawan gitu ya. Tapi mungkin apa kita perlu tentuin POV-nya dulu ya, kayak kita starting dari junior deh gitu. Untuk naik ke mid level atau senior apa aja yang dibutuhkan gitu. Nah, mungkin ini ya trikinya adalah aku ngerasa kalau mau ini konteksnya untuk naik ke jenjang karir yang selanjutnya ya. Berarti kalau misalkan aku sekarang tuh adalah junior, pengen naik ke mid level lah atau senior. Kan gitu juga kan. dari intern mau ke junior. Atau dari intern ke junior gitu ya. Berarti jadi. awalnya magang, terus pengen di hire as a professional terus gimana gitu kan. Itu trikinya mungkin kayak kita gak ada satu hal yang kamu lakukan ini pasti naik gitu kan. Karena requirement tiap company kayak beda-beda gitu sih. Bahkan kayak sepertinya tuh definisi senior, junior dan kawan-kawan di satu company dan company yang lain bakal beda-beda. Dan bedanya tuh yang kayak ya sangat berbeda gitu. Kayak bisa jadi definisi, bisa jadi ini kamu udah senior di company ini. Nah ketika dia pindah ke company yang lain bisa jadi dia turun jadi mid level atau bahkan junior gitu. I see. Tergantung apa ya, kayak mungkin tergantung tim tech-nya juga di masing-masing company beda-beda gitu kan. Kayak misalkan aku kerja di company Indo terus aku ke Google gitu misalkan. Oh I see ya. Oke lah aku bisa ngoding dan kawan-kawan senior bla bla bla, tapi masuk sana kayaknya aku juga gak sepede itu jadi yang salah satu yang top di sana gitu kan. Jadi kayak turun lagi. Nah itu yang menurutku yang bikin tricky gitu ya. Dan kalau yang ditanyakan adalah apa yang harus kita lakukan atau kita persiapkan pertama kali, mungkin mempelajari konsep atau cara bagaimana untuk naik level di masing-masing company dulu nih gitu. Karena case by case kan. Kita ngomongin kan pengen naik levelnya di company kita yang sekarang kan gitu kan. Bukan yang apa namanya yang secara general ngomongin jenjang karir ya gitu. Ini mungkin pelajarin dulu karena
itu akan sangat tricky kalau kita tuh gak tahu gimana cara naiknya, terus kita berasumsi. Karena aku dulu pernah nih gitu ya, kayak pas awal-awal kerja gitu kan, aku ngerasa kayak, gimana caranya naik level? Lembur, gak bilang-bilang. Aku akan mengerjakan semua task yang ada gitu, walaupun aku tidak disuruh gitu kan. Sangat ini ya, dedikasimu tinggi banget waktu itu ya. Aku cinta dengan company ini gitu kan. Tadinya aku mikirnya gitu kan, kayak ya udah berusaha keras, kerjain apa yang gak disuruh, langsung ngerjain. Padahal kan sebenarnya kadang yang kita lakukan itu tidak se-impactful itu gitu kan. Karena yang dilihat oleh tim gitu kan, atau company itu adalah impact kita apa gitu kan. Kalau misalkan kita cuma dengan bekerja keras ngehajar semua task tapi tasknya gak impactful juga, ya buat apa gitu kan. Jadi menurutku tadi ada sesuatu yang harus kita pelajari di company ini, gimana caranya buat naik levelnya. Pasti beda-beda. Mungkin dari sana dulu ya berangkatnya ya. Oke. Berarti poinnya tadi pelajari dulu requirement di perusahaan tersebut gitu kan. Untuk pasti beda-beda kan. Pelajarilah jenjang karirnya ada apa aja gitu. Terus untuk naik itu harus ngelakuin apa aja dan lain-lain gitu. Jadi kan pasti beda-beda ya. Oke. Mungkin gak tau ya. Ini tadi ya perusahaan tuh punya requirement yang beda-beda gitu. Pasti kan ada benang merahnya kan, kayak pastilah ada. Kalau level senior rata-rata dia bisa atau menguasai skill apa gitu, manajerialnya lah atau leadershipnya lah gitu kan. Kayak pasti ada benang merahnya gitu kan. Nah itu menurut teman-teman gimana? Kira-kira benang merahnya itu apa ya kira-kira? Mungkin ke Dani dulu deh. Ada benang merahnya nggak kira-kira, Dan? Aku dari requirement yang beda-beda tadi gitu. Nggak ngelihat benang merah sih. Ada benang putih. Gimana? Enggak. Iya. There must be something yang common di antar company kan. Harusnya sama. Ya, betul. Nah, ini dari POV ku ya, mungkin nanti Kakak atau Ilham juga boleh nambahin. Ilham juga boleh nambahin meskipun moderator. Mungkin ada hal lain juga ya. Nah, cuman yang jelas kita coba breakdown kali ya. Jadi mulai dari intern dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sesuai pengalamanku, sesuai observasiku di company yang udah aku pernah kerja di situ gitu ya. Nah, biasanya kalau intern dulu gitu. Jadi karena nggak menutup kemungkinan teman-teman yang nonton juga masih belum kerja nih, mau targetnya mau ke intern dulu. Nggak neko-neko ke junior dulu ya, intern dulu lah kayak gitu kan. Biasanya career path-nya orang-orang kayak gitu kan. Nah, apalagi sekarang kalau di kampus ada program kampus merdeka yang untuk intern nih banyak banget pasti gitu kan. Nah, that's why kalau aku lihat kesamaan, biasanya ekspektasinya seorang intern itu tuh mereka biasanya antara balance antara belajar dan juga kontribusi di timnya, di kontribusi di perusahaannya. Jadi kayak jadi nanti bakal kesehariannya dia kayak gimana, dikasih tasnya kayak gimana, itu bakal menentukan banget dari ekspektasi itu gitu. Jadi ketika seorang intern dikasih tas gitu, mereka nggak bakal disuruh, oke, kamu breakdown tas itu sendiri, kamu kerjain sendiri tanpa pernah bergantung atau nanya ke teman atau ke seniornya gitu. Nah, pasti dia bakal ada suatu bimbingan yang khusus gitu. Karena goals dari teman-teman intern adalah gimana caranya dia kontribusi dan juga belajar gitu kan. Kayak gini loh ternyata. Kalau semisal kontribusi di project yang beneran, yang dipakai sama orang beneran. Mungkin selama ini ketika aku jadi mahasiswa gitu, aku bikin personal project doang ya untuk diriku sendiri gitu kan. Oh ternyata gini loh rasanya. Nah, jadi poinnya ketika intern tuh kayak gini ya. Terlepas di berbagai company itu tipe internnya beda-beda. Mungkin ada intern yang udah kerja rodi gitu kan, atau gimana nih? Iya, maksudnya kayak dikasih tas-tas dulu dianggap maksudnya kerjanya sama kayak junior gitu. Bisa jadi mungkin, atau ada beberapa tipikal company yang memang ngayomi banget dan dikasih mungkin nih bisa jadi 70% belajar, 30% kontribusi, ya beda-beda case-nya gitu ya. Nah, itu intern. Kemudian kalau junior biasanya ya mereka ngomongin soal developer ya, prosesnya lebih kepada fokus ke deliver feature-nya gitu. Jadi kayak kita dari product ada feature apa, ya udah junior bakal di-assign untuk kertas itu gitu. Jadi
nek-nek kok gak ngurusin tentang gimana platformnya, kemudian performance segala macam, ya udah fokus Gak sampai ke feature. milih nentuin atau teknologi apa nih mau pakai apa nih gitu. Kayak gitu-gitu. Kayak junior kurasa gitu ya. Kemudian ya makin ke atas ngomongin mid, senior itu pasti nanti spektrumnya itu udah mulai luas nih. Jadi gak just for the sake of delivering feature, tapi juga dia mesti mikirin nih planningnya gimana. Kemudian kayak bisa nge-amplify temennya, satu timnya segala macam. Nah itu ya beda-beda lah. Nanti intinya kurasa semakin ke atas makin dituntut gitu. Nggak cuma bisa ngoding doang, tapi bisa dia punya bisa ngedesain suatu sistem gitu kan. Makanya sistem desain bakal ada interviewnya kalau misal untuk junior untuk senior kan biasanya ada sistem desain interview gitu kan. Nah, ya karena ya dia nggak cuma ngoding doang tapi juga mikir high konseptual dari suatu sistemnya itu kayak gimana biar bisa scalable dan maintainable segala macam gitu. Lebih ke atas lagi ya lebih kompleks lagi gimana nge-manage antar tim gitu kan. Nggak cuma di stream atau timnya dia sendiri tapi juga makin luas kayak gitu. Nah, jadi kurasa betul gitu. Jadi kalau misal teman-teman bingung katakanlah karena nggak semua company punya matriksnya untuk naik level kayak gimana, ekspektasinya kayak apa gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah ya tadi benang merah itu tadi gitu kayak oke, sekarang aku posisinya gimana? Aku coba sadar diri, aku sekarang ada di posisi apa dan apa yang harus aku lakukan gitu. Di kesamaan tiap company ketika dia look for senior level atau look for the middle level. Jadi itu yang bisa dilakukan sih. Oke. Menurutku. Kebayang. Jadi berarti tadi misalkan udah ke intern, nah itu berarti kan tadi poinnya tadi kayak mungkin masih banyak belajarnya gitu kan. Kalau udah level junior, mungkin benang merahnya ya delivery-nya aman gitu kan. Disuruh ngoding, dikasih task, oke dia sesuai timeline gitu, gak molor-molor gitu. Yap. Makin ke atas udah makin melebar lagi gitu kan, soft skill lah, amplifying dan lain-lain, planningnya juga harus oke, naik lagi manajerialnya udah oke, people managementnya oke gitu kan, Makin abstrak. makin abstrak dan makin nggak ngoding mungkin ya. Iya. Kalau ke atas Makin abstrak. Kalau diem doang nggak ada pekerjaan kan kak kamu? Iya. Iya, karena apa ya? Maksudnya makin abstrak tuh adalah ketika junior, kita apalagi magang gitu ya. Iya. Itu kayak semua task tuh kayak udah serba dibuatin kan. Benar-benar tahu, bahkan kayak kamu ngelakuin ini caranya kayak gini gitu, bener-bener udah jelas semua gitu. Betul. Ketika makin naik tuh kerjanya jadi kayak nih kamu ada tim nih, teman-teman kayak gini nih timnya nih, gini. Nah, gimana caranya kamu ngebawa tim ini biar bisa perform bagus? Udah gimana caranya? Ya mikir sendiri gitu. Apapun gitu, kayak gimana cara nge-planningnya, gimana cara nge-mentoringnya, sharing session lah, apalah, pairing lah, code review lah gitu kan. Terus kalau misalkan lagi pada capek ya bikin happy hour sendiri lah gitu, biar hahaha dulu dan kawan-kawan kayak gitu. Jadi kayak bener-bener abstrak apapun yang dilakukan. Dan kalau diem ya gak bakal ada yang gak bakal ada yang kamu kok nganggur nih aku buatin tas, gak bakal ada yang kayak gitu. Justru kita kayak yang kayak ngelihat oke, ini ada problem apa, oke kayaknya nge-solve-nya kayak gini nih, bikin inisiatif bikin inisiatif. Kalau gak bikin inisiatif ya gak kerja gitu. Setuju. Jadi makin ke atas makin abstrak. Bukan abstrak tuh bukan berarti nyantai ya, enggak, tapi justru bisa jadi lebih beban, tanggung jawab dan tugasnya juga makin gede juga gitu kan. Tapi ada pertanyaan menarik sih barusan terlintas gitu. Apakah tadi kan ngomongin jenjang karir ya? Apakah jenjang karir itu ketika kita interview gitu kayak perlu di mention dulu ya, kayak tanya ini jenjang karirnya gimana di perusahaan kamu gitu. Kayak perlu nggak divalidasi di interview tuh? Jadi bagaimana caranya naiknya gitu. Kira-kira jenjang karirnya ada nggak ya di perusahaanmu gitu. Terus mekanismenya gimana gitu. Kalau aku tanya sih biasanya. Menurutku penting sih, karena kan itu salah satu gini, kita sebagai software engineer tuh kan kerja kan selain cari duit juga pengen growth gitu kan, pengen improve juga gitu kan. Betul. Betulnya kok betulnya dia kayak ngotot gitu. Berarti valid kah? Apa? Itu tadi kebutuhannya. Betul itu kan. Sangat betul gitu ya. Iya. Betul. Jadi gak cuma sekedar kerja kan, tapi juga kita pengen grow gitu kan. Kita pengen ketika kerja nggak cuma sekedar dapat duit, tapi kita juga pengen belajar di situ gitu. Bro, makanya ngevalidasinya dengan kayak gitu biar ada gambaran. Jenjang karir, culture kayak gitu.
ya biasa umum lah ditanyain nggak Ya. di interview gitu. Even better kalau misal kita nanyain, kalau kita benar-benar memahami produk dari suatu company yang kita apply gitu. Ini produknya apa? Edutech kah? Oh. Fintech kah? Oke. Kemudian peer to peer kah, segala macam gitu. Karena di situ kita bisa, nah ya projectnya nanti kita bakal hands on di itu gitu. Bikin fiturnya nggak jauh-jauh dari industri itu gitu. Nah, kurasa bakal better kalau misal kita coba gali nih kayak fitur atau produk apa yang nanti bakal aku develop, challenge-nya apa gitu. Challenge-nya apa? Nah, karena dari challenge itu kita justru bisa grow kan gitu. Ya. Atau bahkan tanyain apa problem yang lagi dihadapin di company sekarang sehingga membutuhkan untuk hire orang gitu. Betul, Yap. betul. Kayak gitu. Yap. Kadang Itu kan penting banget sih ditanyain. iya, kadang kayak mungkin ya beberapa company jadi kayak kadang mereka juga nge-hire cuman just for the sake hire tapi nggak tahu kebutuhan sebenarnya apa gitu. Sehingga ya nggak heran ada fenomena di mana kayak timnya banyak nih, developernya banyak gitu. Tapi sebenarnya dengan Kebutuhannya nggak sebanyak itu. nggak sebanyak itu, dengan berapa orang aja udah cukup Ya. gitu kan. Nah, Ya. nah that's why itu juga perlu penting kalau ngomongin soal interview tadi ya. Oke. Berarti boleh ya divalidasi ya culture-nya, jenjang karirnya gitu. Sangat boleh. Sampai tadi Sangat problem di rekomendasi diindustrikan ya. Oke. di encourage untuk itu. Dan ini juga tadi Dani sempat mention soal apa namanya, kita perlu relate sama produknya dan kawan-kawan gitu. Betul. Nah, kalau kayaknya nih ya. Betul. Saya kan membenarkan. Ilham. Saya soalnya juga gitu ketika mau interview kemana nih gitu ya. Ya cari informasi tentang perusahaannya. Ilham gitu. ternyata lagi interview. Oh, enggak, maksudnya kemarin-kemarin. Kemarin. Kau habis. Ya. Kemarin-kemarin mau interview Ilham, kemana? hati-hati ya Ham ya. Kemarin maksudnya kemarin beberapa tahun Ya, lalu. beberapa gitu. tahun yang lalu. Gitu. Pas kamu kuliah kan maksudnya kan. Ya. Oke, gimana tadi? Gini. Saya tadi Dani sempat mention soal kita mungkin ini relate-nya kalau ini ya ketika udah mungkin dari junior mau ke mid level mau ke senior kayak gitu. Mungkin kalau masih fresh graduate atau masih intern atau junior mungkin gak perlu sedalam itu, gak paham. Tapi gini, aku ngerasa gini. Kan ketika kita itu udah makin senior itu kan perlu banyak inovasi gitu kan. Terus gak bisa lagi berkutat pada hal-hal yang ideal kayak wah codingan harus rapi semua dan kawan-kawan ya gitu. Gak bisa yang seideal itu Harus lagi berdamai dengan Harus kondisi-kondisi berdamai tertentu dengan ya. kondisi-kondisi tertentu. Kayak waduh ini kok codingan nggak rapi banget, aku stres apa, gak bisa kayak gitu kan. Kayak harus berdamai lah. Nah itu aku ngerasa itu ada relate-nya dengan gini, semakin kita paham dengan roadmap bisnisnya atau roadmap produknya gitu ya, kayak kita mau apa nih yang mau dikejar dan kawan-kawan, itu makin kita tuh bisa berdamai dengan ketidakidealan yang terjadi di tech-nya gitu ya. Kayak Contoh. gini kayak misalkan nih ini yang aku rasain ya Apa Ilham? kita tahu ya. Gak apa-apa, lanjut. Gimana yang kamu rasain gimana? Gini Boleh sekarang nih ya, sekarang ya. kan aku Sekarang, company sekarang maksudnya. Ya kan sekarang lah. Gimana? Kembali sekarang ini Gather Cafe. Gini, kan sekarang aku lagi bikin cafe gitu kan. Nah, Oke. ya kan bener-bener yang apa ya? Aku sama Arif ngobrol berdua soal Siapa tuh Arif tuh? Manajer kafenya ya. manajer cafe, belum di spill dia. Nah, belum. Ya, intinya gini lah. Yang ketika bikin bisnis kafenya tuh kan kayak bener-bener yang dipedulikan tuh adalah gimana caranya biar improve bisnisnya, revenue-nya gimana dan kawan-kawan, biar teman-teman dateng gitu kan, biar kopinya enak gitu. Takaran yang pas buat Ilham gimana nih, buat Dani gimana. Intinya fokusnya ke bisnisnya gitu kan. Gimana caranya bisnisnya growth. Nah, ketika fokusnya itu ke sana, hal-hal sepele kayak apa ya, kayak wah ini bukan sepele ya, kayak mungkin gak perlu diargensikan sekarang, kayak misalkan wah ini gelasnya kurang extend dikit apa, ini harus sempurna semua gelasnya apa, dan kawan-kawan tuh jadi kayak ya gak apa-apa deh. Iya paham. Itu kayak belajar prioritization gak sih? Iya. Kayak kadang kan kita suka ngotot, ya ini harus dibawa di sprint berikutnya gitu. Padahal kayak kalau kita lihat dari sisi produk dan bisnis, kayak yang lebih urgent itu yang lain gitu kan. Bisa belajar untuk memprioritaskan ya, betul. Kayak maksudnya gini, kayak awan browsing nih misalkan, lihat gelas-gelas cantik yang estetik kafe-kafe gitu kan, kayak bagus-bagus ya. Terus ada perasaan kayak waduh, bagus ya palingnya kalau di kafe di kafeku bagus semua, estetik semua dan kawan-kawan. Terus jadi mikir, bentar.
Tapi kan yang aku butuhkan di bisnisnya sebenarnya bukan itu. Goalsnya bukan itu. Goalsnya adalah gimana caranya. Misalkan sekarang caranya bikin biar ada menu kopinya gitu. Ya udah fokus belajar kopinya gitu. Gak apa-apa kalau misalkan cangkirnya masih belum sempurna dan kawan-kawan, asalkan bisa nge-improve bisnisnya dulu yang kopi tadi, ya udah aman. Nah, itu mungkin bakal relate ketika di tempat kerja kita, di company kita tuh kayak mikirnya gak apa-apa deh. Mungkin codingannya ini masih belum yang ideal banget, tapi ini udah oke. Nanti bisa diimprove lagi karena goalsnya ini deliver feature, deliver value ke user gitu kan. Kenapa? Oh, karena bisnisnya ini perlu gini-gini. Nah, jadi kayak concernnya tuh di bisnisnya jadinya, bukan concernnya tuh di codingan. Wah, ini biar perfect dan kawan-kawan. Karena kalau misalkan terlalu fokus pada memperfectkan codingannya, kita jadi kayak gak nyaman sendiri gitu loh di startup, karena kan ya gak ada codingan yang sempurna ya di startup, serba cepat, serba ini gitu. Pasti ada lah yang momen-momen kita udah rapiin dan kawan-kawan pasti ada fitur-fitur yang bikin codingannya atau code base-nya jadi gak rapi lagi, gak ideal lagi, dan itu wajar gitu. Dan kita gak bisa berdamai kalau tadi fokusnya terlalu ke sana doang. Poin berdamainya di situ kan. Iya, di situ. Dan kamu bisa berdamai dengan kondisimu sendiri. Yang masalah gelas yang cantik tadi kan kamu bisa berdamai kan dengan bisa itu kan? Berdamai. Berarti emang kamu layak di posisi itu gitu kan, berarti kan? Layak? Apa ini? Maksudnya gini, kayak kamu tadi udah bisa berdamai dengan yang masalah gelas. Masalah gelas itu kan. Kalau misalkan kita relatein sama startup nih, gitu kan. Nah, orang-orang yang bisa atau mampu atau butuh lah berdamai dengan kondisi-kondisi tertentu itu, berarti kan levelnya udah atas kan. Atas ya. Berarti kan ketika kamu udah bisa berdamai dengan sesuatu, berarti kan ya udah, berarti kamu layak di level yang sekarang gitu maksudnya. Gitu ya. Gitu ya. Dan menarik banget sebenarnya Kak, ngomongin soal itu ya. Kayak kurasa sebagai software engineer kita tuh juga perlu untuk punya sense of responsibility dari produk yang kita develop gitu. Kayak enggak? Jadi kayak itu penting banget sih. Makanya nggak heran kadang beberapa orang tuh berpendapat kayak kita tuh ngoding juga mesti paham apa yang kita develop gitu kan. Nanti dipakai usernya kayak gimana, impact dari bisnisnya bakal generate revenue berapa, atau mungkin bakal nge-cut cost dari perusahaan berapa segala macam. Jadi kayak problem di bisnis kita sekarang apa sih gitu kan. Jadi kayak apa kita ngelakuin ini gitu. Gak cuman fokus sama technical stuff aja gitu. Tapi kulihat teman-teman yang makin ke atas gitu. Mereka makin makin sadar dengan produk yang mereka develop. Mereka makin peduli sama produknya gitu. Jadi kayak apapun keseharian ketika dia kerja itu bakal beda banget gitu ya. Kayak semisal lagi ada fitur baru desain screening gitu ya. Ini udah dibuat nih UI UX-nya desainnya sama si UI UX gitu ya. Terus kan biasanya kayak kita bisa nego, bisa argue di situ gitu kan. Better ini kayak gimana. Nah, itu bakal beda banget gitu. Ketika aku ngelihat teman-temanku yang levelnya makin atas gitu ya. Itu mereka bakal kritis banget gitu. Bayangin nanti kalau misal user pakai produk yang kayak gini gitu, flow-nya dengan cara ini itu kayaknya nggak bakal better gitu. Nah itu karena dia ada concern dengan produknya. Betul. Ada concern dan merasa memiliki gitu. Sense of responsibility, sense of belonging, betul. Itu penting banget sih. Karena kayak kalau makin ke atas kan tadi ya, sense of belonging kita harus meningkat ya. Kayak kita harus menganggap perusahaan itu milik kita gitu kan, dan produk itu produk kita gitu. Makanya kita tadi ketika kita udah punya sense of belonging yang tinggi gitu, kita akan kritis secara otomatis sih. Ini gak ideal nih, ini harusnya gini bisnisnya. Karena kamu gitu. merasa memiliki produknya. Ini punya aku ini gitu. Kalau yang jelek bisa jadi saya yang kena juga gitu kan, yang namanya jelek dan lain-lain. Betul. Jadi kayak kita juga sebenarnya nggak cuma sekedar jadi kuli gitu. Dalam tanda kutip kayak kerjakan ini, kerjakan itu. Iya, kerjakan ini. Oke, gitu kan. Tapi kayak kita tahu gitu in the first place kenapa kita harus mengerjakan ini gitu. Apa value yang bakal nanti didapatkan gitu. Karena ini aku coba kaitkan sama naik level ya gitu ya. Nah, kurasa gitu ya. Yang bisa secara signifikan ngebuat seseorang itu naik level ke jenjang berikutnya juga impactnya dia. Bukan impact secara aku bisa ngoding 100.000 baris code di reponya gitu. Enggak gitu. Tapi ya mungkin dengan 10 line of code aja katakanlah dia bisa ngehemat cost berapa gitu. Itu kan kayak ada kan low effort tapi high impact gitu.
Nah itu kurasa Aka juga pernah ngalamin waktu itu, karena aku pernah satu tim sama Aka kan. Ada ya hal-hal yang kayak ini low effort sebenarnya gitu, tapi high impact itu penting banget gitu untuk ngehemat cost, untuk generate revenue gitu segala macam. Jadi itu penting banget. Itu yang nanti bakal kita bisa pamerin di LinkedIn atau juga taruh portofolio kita lah ya. Betul. Kayak kita apa ya nulis CV itu bakal beda gitu kan. Jadi gak cuman kayak oke, I develop an app with Next.js, React, bla bla bla. Tapi kayak katakanlah I lead the team to develop a product where it's generating revenue for the company bla 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 berapa persen, bahkan kita tahu persis sampai angkanya itu justru even better gitu. Iya. Dan gak masalah kita nanya itu kan, kayak ini gimana nih produknya jalan gak gitu, revenue-nya berapa dan lain-lain gitu kan. Justru menurutku ya, kalau misalkan ada software engineer nih apply ke sebuah company, terus dia sampai tanya detail bisnisnya dan kawan-kawan, itu kayak menunjukkan kalau emang software engineer ini kayak care gak sih? Iya betul. Dia gak cuma masuk gara-gara duit doang gitu loh. Betul. Kayak kenapa kamu masuk company butuh duit? Gak cuma itu. Kalau cuma butuh duit ya udah dia show off aja skillnya. Tapi sampai dia itu tanya bisnisnya kayak gimana, aman atau enggak, challenge selanjutnya apa dan kawan-kawan. Berarti kan itu menunjukkan kalau dia itu emang mau masuk ya sebagai apa ya, mau ngasih impact juga. Betul. Iya betul. Ya, saya jadi inget kata-kata manajer saya waktu itu. Wih, gimana nih? Kata-kata manajer Ilham dong. Jadi kayak kamu tuh di hire bukan cuma diminta untuk ngoding doang gitu, tapi kamu di hire buat ngebantuin kita perusahaan itu biar makin berkembang gitu. Manajernya siapa tuh? Terus kamu jawabnya gimana? Kamu jawabnya gimana? Shop. Iya siap. Ya sadar aja gitu. Ternyata ya mungkin mindsetnya waktu itu kan ya udah ngoding kerjanya gitu. Tapi ternyata saya tuh sebutuh itu dengan saya perusahaan gitu kayak. Betul. Bantuanmu bukan cuma ngoding doang nantinya gitu. Bikinin bisnisnya juga deh dan lain-lain produknya gitu. Ngomongin STEM gitu ya, industri ya teknologi juga masuk dalam salah satu STEM kan ya. Industri tech kita gitu. Nah, itu kayak kurasa semua science gitu ya, itu tuh kayak datang untuk solving the problem di masyarakat gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak kita pun juga sama gitu, kayak hal-hal yang mungkin biasanya katakanlah kita bikin suatu apps dashboard gitu atau admin segala macam gitu ya, pekerjaan yang sebenarnya sifatnya manual gitu, dimana dia biasanya pakai spreadsheet gitu kan, terus dibuatin app nih gitu kan. Nah itu ya justru untuk mempermudah dia gitu. Nah ketika kita nge-switch pola pikir kita ke tadi sense of belonging terhadap produknya segala macam, kita tahu gitu, oke, aku ngoding kayak gini nih nanti bakal dipakai usernya kayak gini loh, jadi kayak bakal beda nanti gitu. Kayak kita bakal bisa teliti terhadap kode yang kita tulis, gak cuma sekedar itu gitu. Dan apalagi kalau produk perusahaan tersebut itu nge-solve problem kita gitu, kayak wah ini saya ada problem ini gitu, kayak makin relate lah mungkin makin kritis gitu. Betul. Gitu. Kamu pernah gak kayak ngedevelop satu apps gitu, dan appsnya kamu pakai sendiri keseharian? Kayak itu bakal beda sih. Bukan dipakai untuk testing doang ya, tapi dipakai untuk kebutuhanmu sehari-hari lah gitu. Iya. Itu beda sih. Pernah. Pernahnya kok pernah gimana gitu kan? Pernah, seperti pernah. Mungkin cuma ngecek bug, oke nih gak nih gitu mungkin ya. Tapi kebayang sih. Dan itu juga mungkin itu salah satu tips juga ya untuk naik ke jenjang karir yang selanjutnya adalah kita perlu ada dengan si bisnis dan produknya. Mungkin ketika nanti misalkan mau cari company yang selanjutnya gitu, perlu divalidasi juga kayak apa nih company seperti apa yang cocok dengan diri kita gitu kan. Kayak dari sisi mungkin bisnisnya, challenge-nya, produknya, culture-nya. Jadi gak cuma yang pakai React ya, oke. Gak yang gajinya besar, oke masuk situ, oke. Gitu kan, secepat itu gitu kan. Kurasa juga tiap orang juga punya misi hidupnya masing-masing gitu sih. Kayak aku konsen terhadap bidang pendidikan, ya udah aku coba untuk join di edutech gitu. Aku banyak, karena kayak kurasa kerja tuh nggak cuma sekedar kerja gitu, tapi kayak kita juga kerja tuh nyari meaning terhadap kerjaan itu, maksudnya tuh apa gitu. Kayak kita bisa bikin impact apa, itu bakal kerasa beda banget sih gitu. Misalnya kita suka belanja nih gitu ya. Kita belanja terus kita apply ke e-commerce kayak gitu. Bisa kan. Kita bisa belanja sendiri gitu kan. Dan tadi bisa pakai apa yang kita buat sendiri akhirnya gitu kan.
Ada bug nih gitu, ada bug, aku perbaiki sendiri gitu. Wah, ini kayaknya codingan saya deh. Aku bisa check out ya gitu. Oke, menarik. Tapi yang nggak kalah penting tuh tadi ya kita mention banyak tentang berdamai ya dengan diri sendiri sih. Kadang ada kasus gini sih, kayak kita nih udah di level junior misalkan ya, kita udah setahun 2 tahun kerja, terus ternyata kita nggak naik gitu kan. Kok gak naik saya gitu. Akhirnya kayak Sepertinya relate sekali. Kamu gak curhat kan, Ham? Enggak. Ini case-nya aja. Tadi udah ngomongin soal apa? Iya, Ham. Interview kan. Tadi udah ngomongin soal interview. Sekarang ngomongin soal Oke. In case kayak gitu ya. In case kayak gitu, kayak udah kita gak naik tuh. Tapi kita nggak tahu tuh alasan kita nggak naik apa gitu. Kayak kita menerka-nerka gitu kan. Dan di posisi itu kita benar untuk bisa berdamai, kayak kita harus tahu kita benar-benar layak gak ya untuk gak naik, atau kita benar-benar misalkan nih tiba-tiba kita interview masuk ke senior gitu, misalkan kita ubah case-nya deh. Misalkan senior gitu ya. Nah terus ternyata diubah ya. Ternyata kayak dia secara pribadi entah skill teknya atau soft skill dan lain-lain itu belum siap di level itu gitu. Kayak gimana sih cara kita sadar atau mengukur diri kita sendiri sebenarnya kita layak di level mana gitu. Itu gimana cara ininya? Kayak misalkan kadang ada kan orang apply yang dia berekspektasi dapat level senior gitu, tapi ternyata skillnya belum ke situ, belum nyampe ke senior gitu. Dan itu perlu tahu kan sebenarnya skill kita masih di mid level atau junior gitu. Nah itu gimana cara tahunya gitu? Tadi sih menurutku dari patokannya dari benang merah itu gitu. Benang Kadang merahnya. kayak kita suka denial gitu, kayak oke, aku mau ke level itu, dan kita ngerasa udah di level itu padahal mungkin enggak gitu. Betul. Kita ada aja. Atau kalau mau lebih bisa ngevalidasi, tanya aja ke teman kita sekitar, tanya ke teman komunitas sih, aku sebenarnya udah layak gak? Menurutmu aku benar. senior gak gitu? Dia bakal bisa nge-assess nih kayak apakah iya gitu dia senior. Bener apa iya ya, kayak maksudnya dengan interaksiku dengan dia di komunitas, dia tuh nge-mentorin orang-orang atau enggak. Nah itu bisa kelihatan gitu kan. Bakal bisa di-assess gitu kan. Bisa. Nah, dan juga ngomongin soal naik level itu tuh sebenarnya kurasa kompleks banget ya. Banyak faktor dan banyak hal yang di luar kontrol kita juga gitu. Kayak sebenarnya katakanlah dia tuh udah waktunya nih dia naik level gitu, tapi ternyata keuangan perusahaan lagi nggak ada budget nih untuk naik, bisa jadi gitu, sehingga atau di level itu masih full gitu kan. Betul. Masih Nah full, gitu. jadi kayak banyak banget sih sebenarnya faktornya, tapi yang paling penting seenggaknya kita berusaha untuk improve itu aja udah oke gitu. Maksudnya kayak bisa aja kayak katakanlah di satu company X gitu ya, dia tuh sebenarnya udah mau naik nih, tapi enggak gitu. Tapi instead of dia berpuas diri, aduh ya udahlah, aku nggak bakal belajar lagi, toh aku juga gak bakal naik anyway gitu. Tapi kalau misal dia ya udah nggak apa, terusan keep up to date, kemudian terus tetap belajar. Ketika dia katakanlah pindah dari suatu company-nya gitu, itu bisa jadi dia langsung ke levelnya itu gitu. Betul. Iya, make sense. Kalau dari Aka gimana cara ngukur ini Kak? Kamu Kak? Saya udah layak nih di tech lead gitu. Harusnya naik nih gitu kan. Ya gimana kamu? Kayak kamu bisa sepercaya dari itu, oh ya memang layak di senior atau tech lead gitu. Gimana? Sebenarnya kalau mau apa ya, agak lucu kalau misalkan aku ngerasanya nih ya, kayak kita udah layak gak ya? Menurutku tuh yang bisa ngomong layak atau enggak itu justru orang lain gak? Ya. Kayak gak bisa. Aku bisa aja, aku layak jadi CTO. tapi apa namanya? Iya. Gak ada yang tak. Betul. Orang pintar nggak akan bilang dirinya pintar. Gak bisa gitu. Yang hanya aku tahu adalah yang bisa dicoba digali-gali ya, kayak aku jujur pada diriku sendiri apa yang aku bisa dan apa yang gak aku bisa gitu kan. Terus aku sudah tanya-tanya dan kawan-kawan udah tanya, udah minta pendapat atau udah kayak meresapi diri sendiri gitu kan, mempertanyakan diri sendiri gitu kan, melamun gitu kan. Apa nih yang nextnya harus aku improve, apa yang kurang dari diriku dan apa yang harus aku perbaiki dan improve selanjutnya gitu kan. Dan dari sana ya aku mikir gimana caranya aku bisa improve. Contohnya misalkan tunggu sumpah kayak bikin aku risih sumpah. Kayak misalkan ini setelah aku pikir-pikir, oh kayaknya
technicalku udah cukup nih, maksudnya bukan di titik yang harus di boost banget lagi gitu, kayak soft skillnya nih, misalkan dari sisi leadershipnya yang perlu di improve, manajemennya dan kawan-kawannya udah tinggal aku mikir kayak apa ya, gimana caranya aku biar bisa dapat opportunity buat nge-improve diriku di arah sana. Oh, coba bikin bisnis di sana. Coba ambil kerjaan yang lebih ke arah manajerial dan kawan-kawan kayak gitu sih. Mikirnya gitu aja. Itu mindset yang bagus kah? Iya, aku gak peduli apakah aku mau senior, mid, manager, aku gak peduli dengan titel itu. Yang penting aku tahu yang aku butuhkan itu belajar ke sini. Ya udah, gimana cara sini? Oh, gak peduli nanti misalkan aku dapat titel senior lah, junior lah, apalah. Yang penting aku mau solve ini gitu. Gitu. Dan itu ada di dalam kontrolmu. Dan ini ada di kontrol dan dalam kendalimu kan. Dan di dalam kendali. Daripada kita berfokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita, kayak keuangan perusahaan, keadaan perusahaan sekarang kayak gimana gitu. Gimana kalau misalnya kita fokus sama diri kita sendiri dengan tadi Aka gitu. Oke, aku coba evaluasi apa yang bisa aku lakukan. Oke, aku mau ke arah sana aja gitu kan. Kadang beberapa orang juga kurasa ya punya mentalitas yang kurang oke sih. Maksudnya mentalitas suka menyalahkan gitu. Entah itu menyalahkan keadaan, blaming, mental blaming. Daripada dia berfokus untuk mengevaluasi dan mawas diri, dia justru kayak enggak, ini karena ini aku nggak terima gitu. Iya, menyalahkan keadaan ataupun menyalahkan orang lain. Enggak, aku sebenarnya bisa kayak gini gitu. Itu kayak di luar kendali sebenarnya gitu kan. Gitu. Iya. Berarti simpelnya ya udah cocokin sama requirement atau kebutuhan di tempat kita kerja masing-masing kan. Lagi butuh nih naik, bisa jadi naik gitu kalau memang layak gitu kan. Simpel itu sih sebenarnya. Nah, Oke, tadi menarik banget ya pembahasannya ya. Jadi mungkin sedikit recap ya. Jadi tadi poin-poinnya tuh kayak apa aja yang perlu dilakukan untuk naik level. Nah itu tadi poinnya tergantung masing-masing perusahaan gitu. Teman-teman kerja di mana gitu. Cari tahu requirement atau kebutuhannya perusahaan tersebut gimana. Atau ngelihat ini gimana cara kerja senior dan benang merah. Manajer-manajer yang ada di sana gitu. Kita lihat aja gimana cara mereka kerja. Atau tadi kalau masih blank, cari benang merahnya tadi gitu kan. Requirement umum lah untuk level junior, senior atau mid level tuh seperti apa gitu. Dan tadi untuk sadar dan sadar akan level kita. Nah itu kita nggak bisa validasi itu kan. Jadi kayak butuh validasi orang lain akhirnya untuk tahu level kita sebenarnya di mana gitu. Betul. Nanti harusnya teman-teman editor kan bakal ada segmennya kan. Di menit berapa kita bahas apa. Menit berapa. Nah, jadi kayak teman-teman bisa. Sekarang udah gitu nggak ya kita? Nggak tahu. Iya, itu kurasa bakal ngebantu viewers sih, kayak di menit ini kita bahas soal apa gitu. Kadang mungkin ada obrolan yang udah gak relevan buat mereka karena mereka udah tahu kan. Jadi bisa nge-skip mungkin gitu. Atau dia nontonnya setengah-setengah. Part ini dulu deh. Nah, gitu. Kadang ada yang aku cuman butuhnya untuk tahu case ini gitu kan. Nah, itu justru bagus sih. Teman-teman editor gitu. Oke, senyum. Terus mereka naikkan gaji editor gitu. Oke, tolong didengarkan aspirasinya ya. Tolong Saweria. Oke. Betul. Oke, kayaknya kita udah cukup lama ya ngobrolin tadi ya. Tadi seru banget. Semoga tadi apa yang kita bahas, apa yang kita obrolin itu bisa jadi referensi teman-teman juga gitu. Jadi sumber informasi ke teman-teman juga gitu. Yang mungkin ada lagi ada target untuk naik level atau dan lain-lain gitu. Semoga obrolan kita kali ini itu bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, ditutup dengan doa. Yang hijrah dong. Oke. Sorry. Iya, aku udah lebih baik daripada sebelumnya sih. Iya, dia lebih berubah. Dia lebih baik di weekdays doang. Weekend tidak. Weekend kumat lagi. Oke, thank you buat Aka sama Dani udah sharing-sharing di sini. Buat teman-teman jangan lupa tadi selain nonton, kalau misalkan ada pertanyaan di komen gitu ya. Atau mau lebih intim lagi bisa join ke grup Gatherloop di gatherloop.co/join gitu. Atau ya bisa nanya-nanya di situ, mention Dani, Aka atau saya dan teman-teman yang lain di sana gitu. Dan jangan lupa share, like, share dan subscribe
channel Gather Drop ini biar kita makin semangat Komen ke kok depan. nggak ada. Komen kok nggak ada? Komen tadi itu. Tadi. Nanya-nanya gitu. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Wih, wabarakatuh. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya salam. The first time you ever saw me cry. Dah, Maybe empat ya. this is my time, girl, babe. Yes, salam. Yes. Assalamualaikum deh, kaget gue deh.